Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat taqrib fa in istaqama ala ta'atillahi istamarra lahu hadha at-tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adzabil 'alim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهيد له ربه بقوله وإنك لعن خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القوم صراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معاشر المسلمين رحمكم الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Peliharalah semua salatmu dan pelihara salat wusta. Berdirilah untuk Allah dan salatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin, ajakumullah. Di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya orang yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami hakikat agama Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di masa sekarang yang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Keistimewaan tersebut tergambar dengan peristiwa Isra dan Mi'raj di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu sholat. Setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agung kedudukan ibadah salat dalam Islam, karena ia adalah tiang agama di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam suatu hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu salatu wazirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah." Pokok agama adalah Islam, berserah diri, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2660. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama Islam yang kita anut.
Al-Quran dan Sunnah yang sahih memberikan ancaman keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jiwa orang yang melakukan sholat akan mengalami ketenangan dan akan mendapatkan tumaninah di alam hidup. Berbeda dengan orang yang enggak sholat, hidupnya mengalami was-was dan tidak tenang. Ketakutan selalu diganggu oleh setan. Tunaikanlah sholat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya sebagai amal masih dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, wajazakallahu wa iyyakum. Jika meninggalkan sholat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang akan sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperbolehkannya meninggalkan sholat bagi orang-orang yang sehat, sementara orang yang sakit saja diwajibkan untuk mengerjakannya? Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwat, serta mengabaikan jalan yang lurus dan sesuai dengan logika akal manusia. Bagaimanapun keadaan yang kita alami, maka sholat wajib kita lakukan, baik ketika sehat ataupun sedang sakit, dalam keadaan safar maupun bermukim. Sholat wajib yang 5 waktu harus tetap dikerjakan, bagaimanapun kondisi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal soleh yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada segala urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menapaki jalannya yang lurus. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada, serta orang-orang yang saleh, bukan jalan orang-orang yang tersesat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qabil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa aqimus salah.